Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang sangat mulia hari ini, saya akan mencoba membahas masalah terkait dengan manusia harus menggunakan apa dalam menjadi ukuran standar perbuatan. Karena tentu kita sebagai manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, harus mempunyai standar perbuatan dalam kehidupan kita. Dengan standar perbuatan itu, maka akan kita jadikan sebagai tolak ukur, miqyasul a'mal, standar perbuatan untuk menilai perbuatan-perbuatan manusia apakah masuk kategori yang baik maupun yang buruk, terpuji ataupun tercela. Maka standar perbuatan inilah tentu dibutuhkan oleh umat manusia untuk menjadikan standar perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu standar perbuatan ini harus terukur, stabil, tetap. Karena jika standar perbuatan ini berubah-ubah, tentu akan menjadikan amal perbuatan kita juga terjadi kekacauan. Untuk itu, dalam Islam, standar perbuatan itu ditentukan oleh Al-Khaliq, pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Allah lah sebagai penentu ukuran standar perbuatan yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur. Karena Allah adalah yang menciptakan kehidupan ini, termasuk kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang setelah dunia ini. Manusia tidak terlepas dengan sebuah ideologi, dan standar perbuatan ini harus terlahir dari sebuah ideologi itu. Standar perbuatan ini tergantung dengan apa terlahir dari ideologi yang benar. Walaupun di dunia saat ini ada beberapa standar perbuatan ideologi, apakah dia menggunakan standar Islam atau kapitalis atau sosialis komunis. Itulah yang menentukan standar perbuatan manusia. Dalam pandangan Islam, sesungguhnya standar perbuatan itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena memang Allah lah yang punya hak prerogatif untuk membuat standar kehidupan itu berupa aturan, ketentuan yang stabil, yang hak, yang benar. Allah yang maha mengetahui tentang kondisi manusia,
keadaan manusia, bagaimana manusia, problematika manusia dan kehidupan ini. Begitu pula tentu Allah lah yang mempunyai resep yang terbaik untuk menyelesaikan setiap problem yang terjadi di alam semesta atau jagat raya ini. Allah lah Al-Khaliq, Allah lah pencipta, Allah Al-Mudabbir, Allah lah yang mengatur seluruh alam di jagat raya ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengetahui terhadap hakikat manusia itu. Maka tentu penghambaan yang benar, pengabdian, ibadah yang terbaik untuk hambanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia tidak diciptakan oleh manusia yang lain dan tidak menciptakan dirinya sendiri. Manusia kelak justru akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, segala macam pengaturan, standar atas segala perbuatan sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menentukan semuanya. Itulah yang dimaksud standar perbuatan akan dijadikan sebagai standar penilaian terkait perbuatan manusia, apakah masuk kategori baik atau buruk, apakah perbuatan manusia itu masuk kategori terpuji maupun tercela. Maka perbuatan manusia jika masuk kategori perbuatan yang baik atau terkategorikan perbuatan yang baik, yang mulia, yang terpuji, ini pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, jika perbuatan manusia itu tercela, masuk dalam kategori perbuatan yang buruk, yang tidak terpuji, pasti menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebuah perbuatan dikatakan tercela harus ditentukan oleh segala apa yang Allah turunkan kepada manusia, yakni hukum syara. Begitu pula sebuah perbuatan dikatakan terpuji atau termasuk perbuatan yang mulia, yang baik dan terpuji, harus ditentukan oleh segala apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni hukum syara yang berdasarkan tentunya akidah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terpuji apabila memang dipuji oleh hukum syara. Tercela jika perbuatan itu memang dicela oleh hukum syara. Untuk itulah bagi umat Islam, hal ini akan menjadi sebuah lentera yang terang benderang, yang nampak jelas, untuk senantiasa melakukan sesuatu perbuatan yang sudah ditentukan oleh aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan akidah Islam dan ditentukan oleh syariat Islam. Untuk itu, bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru bumi Allah ini, telah ditentukan dalam setiap perbuatan harus senantiasa memiliki standar perbuatan, tolak ukur atau miqyasul amal yang
konsisten, yang tetap, yang stabil, yakni hukum syara. Maka seluruh perbuatan kita harus menyesuaikan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Sebagaimana Allah sampaikan, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Sebagaimana perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum syara itu tercela, maka menuntut kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, untuk meninggalkannya. Tolak ukur ini akan tetap stabil, konstan, tidak berubah-ubah dengan kondisi, waktu, ruang, zaman, wilayah. Sebagaimana sifat jujur, menepati janji, menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, ini tidak akan berubah menjadi sebuah perbuatan tercela dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu, atau di wilayah tertentu. Pun demikian, perbuatan yang tercela tidak akan berubah menjadi sebuah perbuatan yang terpuji. Misalkan berbohong, mencuri, makan riba. Ini semua adalah sebuah perbuatan yang telah ditentukan oleh syara, masuk dalam kategori perbuatan yang tercela. Tentu tidak akan pernah berubah menjadi perbuatan yang terpuji. Hukum syara akan sangat layak, yang seharusnya kita jadikan sebagai standar perbuatan manusia, karena ini akan stabil, konstan, terus-menerus, yang sifatnya tidak akan pernah berubah-ubah, mengikuti keadaan, waktu, tempat sampai di akhir zaman kelak. Standar perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum syara tidak akan berubah. Standar perbuatan tidak ditentukan oleh akal. Sebagaimana kebalikannya, selain Islam menggunakan standar perbuatan itu menggunakan akal, sebagaimana kapitalisme, sosialis, komunis. Maka jika akal bisa membuat standar perbuatan kehidupan manusia ini, apa yang terjadi? Justru akan terjadi sebuah kekacauan, ketidakstabilan, ketidakpastian suatu masalah. Bahkan sebuah perkara terpuji dalam suatu keadaan akan berubah menjadi sebuah perbuatan tercela. Atau sebaliknya, sebagaimana perbuatan tercela akan berubah menjadi sebuah perbuatan atau dianggap sebagai perbuatan yang terpuji pada masa atau waktu dan tempat yang berbeda. Ini sumber permasalahan, kekacauan, ketidakstabilan, tidak stabil dan tidak konstan. Suatu perbuatan dianggap terpuji di suatu negeri, namun di negeri yang lain, di tempat yang lain, perbuatan ini justru dianggap sebuah perbuatan yang tercela atau buruk, karena akal digunakan sebagai standar perbuatan manusia. Hukum menjadi tidak jelas, berubah-ubah, mengikuti tiupan angin, pujian, celaan, baik buruk, akhirnya mempunyai sifat yang nisbi, tidak pasti. Baik buruk juga nisbi, tidak menjadi hakikat yang sebenarnya dalam sebuah perbuatan. Dan yang lebih bahaya lagi adalah jika Allah telah menentukan standar perbuatan manusia, justru akan menjerumuskan manusia kepada perbuatan yang tercela.
Karena manusia menganggap perbuatan itu masuk kategori perbuatan yang terpuji. Sehingga manusia akan melakukan perbuatan itu secara terus-menerus karena menganggap perbuatan itu terpuji. Padahal telah ditentukan oleh Allah perbuatan itu masuk kategori perbuatan yang tercela. Sebagaimana manusia menjauhi sebuah perbuatan yang terpuji karena mereka menganggap itu masuk dalam perbuatan tercela. Sebagai contoh, kaum muslimin menerima perbuatan dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah ritual. Namun tidak mau diajak membicarakan, membahas dalam urusan ekonomi, sosial, politik, karena menganggap politik itu adalah kotor. Bagi umat Islam, politik Islam itu adalah politik yang bersih. Sebagaimana politik yang ghairul Islam tentu politik yang tidak benar. Maka sesungguhnya di saat umat Islam tidak mau membahas sesuatu perbuatan yang terpuji, membahas masalah-masalah urusan umat yang jauh lebih besar, maka sesungguhnya umat ini telah mengabaikan persoalan yang baik, telah menghindarkan persoalan yang terpuji menurut pandangan Islam, karena menyangkut urusan umat, menyangkut urusan masyarakat, dan menyangkut urusan rakyat. Maka jika standar perbuatan ini tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita kembalikan kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tidak kita kembalikan kepada akidah dan hukum Islam, yang terjadi justru tidak adanya kestabilan, terjadinya kekacauan. Sebagaimana contoh misalnya, orang memahami membuka aurat tatkala berada di wilayah umum di zaman ini adalah sesuatu hal yang biasa atau hal yang dianggap sudah baik, dianggap itu sebuah perbuatan yang baik. Akhirnya secara terus-menerus, secara kontinu, dia melakukan itu secara terus-menerus karena menganggap itu adalah sesuatu yang baik pada zaman sekarang, yakni ketidakadanya keterikatan kita terhadap hukum syara. Begitu pula misal dalam urusan ekonomi, dalam standar Islam, dalam urusan mata uang distandarisasi oleh emas dan perak atau dinar dan dirham. Dia mempunyai nilai intrinsik yang akan menjadikan standar itu tetap, akan memberikan sebuah kepastian dan keadilan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Beda jika disandarkan dengan mata uang kertas misalkan. Apa yang terjadi? Resesi. Moneter dunia justru rusak. Itulah ketidakstandaran jika diserahkan kepada selain Islam. Mereka tergantung kepada keadaan, tergantung kepada tempat, tergantung kepada wilayah. Untuk itu, sebagai solusi atas itu semuanya, kita sebagai umat Islam harus mengembalikan sebuah standar perbuatan manusia itu, apakah masuk dalam kategori baik atau buruk, masuk dalam kategori terpuji ataupun tercela. Kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita serahkan kepada
hukum syara, kita kembalikan kepada akidah dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu semua perbuatan kita akan terukur, akan distandarisasi. Kalau memang hukum syara mengatakan perbuatan itu baik, maka akan mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila perbuatan itu telah ditentukan oleh hukum syara oleh Allah dan Rasulnya, masuk dalam kategori perbuatan tercela, tentu dengan segala keadaan, waktu, masa, dan tempat akan masuk dalam keadaan perbuatan tercela. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjadikan standar perbuatan manusia itu harus kita serahkan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.